Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Bondan Prasetyo Wibisana dengan NIM 2021008 dari kelas 2A5 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari pelajaran etika bisnis yang berjudul tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sebelum kita masuk, kita akan membahas apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan kepada sosial maupun lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Nah, seperti melakukan sesuatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk partisipasi dalam pengembangan ekonomi yang terus-menerus dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Nah, di sini ada pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Nancy, CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Dan yang kedua, menurut Frederick, menurutnya bisa diartikan sebagai prinsip yang menerapkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungannya. Dan yang ketiga, menurut Kisulen dan Poistra, CSR adalah tingkatan pertanggungjawaban moral yang dianggap berasal dari perusahaan di luar kepatuhan terhadap hukum negara. Nah, berikut ini adalah dasar hukum tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penamaan modal atau UU PM. Dan yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Dan yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232 atau KMK 013-198 tanggal 11 November 1999 tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang tujuh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dan yang delapan, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Materi yang berikutnya adalah ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini ada 4. Yang pertama, 1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Dan sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua, keuntungan ekonomis perusahaan. Keuntungan ekonomis perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut.
Demikian juga sebagai tingkat masyarakat yang telah menyiapkan tenaga profesional bagi perusahaan yang berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Sebab itu, keterlibatan sosial merupakan balas jasa kepada masyarakat. Dan yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dan yang keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pembentukan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, yang pertama ada pendekatan moral. Nah, kebijakan ini yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja. Dan yang kedua, pendekatan kepentingan bersama. Nah, di sini artinya bahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran, dan kebebasan yang tanggung jawab. Dan yang ketiga, pendekatan manfaat. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil. Nah, di sini juga terdapat prinsip tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, prinsip yang pertama adalah kelangsungan atau kesinambungan. Bukan berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan terhadap masyarakat, akan tetapi rencana yang akan dirancang memiliki dampak berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan berbeda dengan donasi bencana yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Dan prinsip yang kedua adalah rencana jangka panjang. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan rencana jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis mampu tumbuh karena dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Sebab itu, tanggung jawab sosial perusahaan adalah tujuan yang baik dengan masyarakat. Ini bukan aktivitas yang sesaat, tetapi mengangkat popularitas. Dan prinsip yang ketiga adalah memberikan dampak positif. Tanggung jawab sosial perusahaan juga berdampak positif bagi masyarakat, baik itu secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan harus peduli dengan mempertimbangkan dampaknya. Dan prinsip yang keempat adalah penggunaan dana yang tepat. Dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam kos struktur perusahaan. Begitu juga budget yang untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya tidak membebani konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan juga memiliki manfaat seperti berikut ini. Yang pertama, izin sosial untuk beroperasi. Bagi perusahaan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan bergerak atau malah sebaliknya. Nanti, dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat akan memperoleh manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka, maka dengan sendirinya masyarakat akan merasa diuntungkan dan lama-kelamaan akan merasa mempunyai perusahaan tersebut. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Pelaksana rencana tanggung jawab sosial perusahaan bisa membantu komunikasi dengan stakeholder menjadi lebih sering dan erat, di mana hal tersebut akan menambah kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak yang terlibat semakin baik, seperti adanya kerusuhan bisa ditangani dengan mudah. Jika seperti itu, maka biaya pengalihan risiko bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat atau perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa berkontribusi besar kepada stakeholder, masyarakat sekitar, dan lingkungannya. Hal ini tentunya akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, yang mana ini akan meningkatkan etos kerja para karyawan. Yang kelima, melebarkan akses menuju market. Sebenarnya bisa saja menjadi sebuah peluang yang baik untuk memperoleh market yang baik besar. Ini bisa membangun loyalitas konsumen serta bisa menembus pasar yang baru.
Hal ini disebabkan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat membuat nam atau brand perusahaan menjadi lebih terkenal. Dan yang keenam, melebarkan akses sumber daya. CSR dikelola dengan baik akan menjadi sebuah kesungguhan bersaing bagi perusahaan yang nantinya dapat membantu perusahaan dalam memperlancar jalan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang melakukan TJSP dapat pada umumnya akan turut meringankan beban pemerintah sebagai regulator, di mana pemerintah yang sebenarnya memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Dan yang ke-8, mereduksi biaya. Nah, rencana tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat menghemat biaya perusahaan seperti melakukan program yang berkaitan dengan lingkungan dengan menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan, sehingga perusahaan akan berkurang dan biaya produksi juga berkurang. Dan yang ke-9, peluang mendapatkan penghargaan. Perusahaan yang memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitar akan berpeluang lebih besar untuk memperoleh sebuah program. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagi perusahaan. Nah, berikut ini adalah karakteristik tanggung jawab sosial perusahaan yang harus kita ketahui. Yang pertama, tanggung jawab sosial mengandung sistem governance yang baik, antaranya memiliki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan harus mampu mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan yang melebihi kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Program tanggung jawab sosial perusahaan bisa saja menjadi suatu program yang sangat membantu masyarakat sekitar untuk perusahaan tersebut. Dengan adanya program tanggung jawab sosial perusahaan, bisa mempermudah permasalahan atau kesulitan yang dialami perusahaan dan masyarakat. Sedangkan untuk korporat, program tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan citra perusahaan yang layak di mata konsumen dan masyarakat. Nah, berikut adalah contoh tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimana kita akan mengambil contoh dari perusahaan Danone dengan anak induk Aqua Mineral Water. Danone adalah perusahaan multi internasional yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Danone menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dinamakan dengan program WAS, yang berat adanya Water Access Sanitation Hygiene Program, yang mempunyai arti air, akses, sanitasi, kebersihan, yang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan lingkungan dan kontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk penyediaan solusi pada masalah yang berhubungan dengan sistem air di Hindia Belanda. Program ini sangat baik, dinamakan 1 liter aqua 10 liter. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebuah contoh kasus. Nah, berikut kita akan membahas contoh kasus, yaitu musibah pabrik Union Carbide di Bhopal. Nah, musibah ini bisa disebut sebagai tragedi gas Bhopal. Nah, tragedi gas Bhopal adalah insiden kebocoran gas pada malam hari 2-3 Desember 1984 yang terjadi di pabrik pestisida Union Carbide India Limited atau yang disingkat UCIL di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Tragedi ini dianggap sebagai bencana industri terburuk di dunia. Lebih dari 500.000 orang terpapar gas metil isocyanat atau MIC. Zat yang sangat beracun tersebut menyebar hingga ke kota-kota kecil di dekat pabrik tersebut. Jumlah korban jiwanya pun diperkirakan bervariasi. Pejabat resmi mencatat korban jiwa mencapai 2.259. Pemerintah Madhya Pradesh mengkonfirmasi total 3.787 jiwa tewas akibat pelepasan gas ini. Pernyataan tertulis pemerintah pada tahun 2006 menyatakan bahwa kebocoran tersebut menyebabkan 558.125 cedera.
termasuk 38.478 cedera sementara dan sekitar 3.900 cedera parah dan cacat permanen. Yang lain memperkirakan bahwa 8.000 meninggal dalam 2 minggu dan 8.000 lainnya atau lebih sejak itu meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan gas tersebut. Penyebab bencana tersebut masih dalam perdebatan. Pemerintah India dan aktivis setempat berpendapat bahwa manajemen kendur dan pemeliharaan yang ditunda menciptakan situasi pada pemeliharaan pipa secara rutin menyebabkan aliran balik air ke dalam tangki yang memicu bencana. Union Carbide Corporation atau UCC berpendapat air masuk ke tangki melalui tindakan sabotase. Nah, kasus-kasus perdata dan pidana diajukan pada Pengadilan Distrik Bhopal, India melibatkan UCC dan Warren Anderson, CEO UCC saat terjadinya tragedi tersebut. Pada Juni 2010, 7 mantan karyawan termasuk mantan direktur UCIL dihukum di Bhopal karena menyebabkan kematian karena kelalaian dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda masing-masing sekitar $2.000. Hukuman maksimum yang diizinkan oleh hukum India. Mantan karyawan ke-8 juga dihukum tetapi meninggal sebelum putusan dikeluarkan. Anderson meninggal pada 29 September 2014. Nah, pada kasus ini tentu saja faktor yang menyebabkan adalah kelalaian yang berasal dari perusahaan. Seharusnya jika perusahaan bisa meminimalisir dan lebih memperhatikan lagi pada saat pengerjaannya, tentu tragedi ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengganti rugi kepada masyarakat atau meminta maaf kepada masyarakat, dan seterusnya. Diharapkan tragedi ini tidak pernah terjadi lagi baik dimanapun karena bisa menyebabkan kerugian dan korban jiwa yang sangat banyak. Demikian materi presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.